Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 7. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Pada tanggal 22 Februari, tepatnya pukul 21.55 waktu setempat, di hadapan pasukannya, Izana menegaskan kalau malam ini Tenjiku akan mengubah sejarah yang sangat penting. Bertempat di dermaga 7 Yokohama, Izana akan menyambut berandalan tertinggi Tokyo yang tidak lain adalah geng Toman. Dia pun menghajar beberapa pimpinan preman di sekitar dermaga ini hingga babak belur. Mereka adalah Kichijoji SS yang merupakan setan cepat Shinjuku, Ikebukuro Ichibm, Night Dash Ueno, dan beberapa nama tenar lainnya. Izana begitu kecewa karena semua dedengkot preman itu ternyata sangat lemah. Waktu pun menunjukkan lebih dari jam 10 malam. Izana lantas berhenti menyiksa para berandalan setelah Kakucho menyampaikan kalau Toman tidak mungkin datang kemari. Hal ini bisa terjadi karena Shion Madarame telah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan divisi 6 Toman. Dia bahkan membereskan Mitsuya dan Smiley yang merupakan kapten divisi Toman dikarenakan Mochizuki dan Haitani bersaudara tidak becus dalam bertindak. Jelas saja Mochi tidak terima, apalagi Shion selalu menggunakan cara kotor dalam melakukan aksinya. Tak ayal keduanya pun bertengkar hebat, namun mereka langsung terdiam ketika Kakucho membentaknya. Divisi pertama Toman telah dihancurkan Mucho, dan bahkan saat ini Kokonoi telah bergabung secara resmi dengan Tenjiku. Shion pun cukup senang, karena Koko telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Namun yang lebih parah dari itu semua, Kisaki telah menghancurkan Maiki dan Draken dengan cara membunuh Emma. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kedua bos Toman tersebut saat ini tengah bergabung. Dengan ini Toman sudah benar-benar tamat. Sesaat kemudian, Izana mengatakan pada pasukannya kalau Tenjiku akan segera menuju ke tahapan yang lebih tinggi. Dengan mengalahkan seluruh berandalan di Tokyo, Tenjiku akan melawan semua orang dewasa di jalur bawah tanah. Izana tidak peduli meski orang dewasa itu adalah Yakuza atau semacamnya. Pokoknya dia akan menghancurkan siapapun yang menentangnya. Ketika semua orang meyakini kalau Toman telah dikalahkan, hanya Kisaki seoranglah yang tidak mempercayai hal tersebut. Dan benar saja, para preman Tenjiku dibuat agak kaget setelah mendengar raungan knalpot motor geng Tokyo Manji yang nampaknya mulai mendekat. Pasukan Tokyo Manji yang dipimpin oleh Takemichi kali ini benar-benar menepati janji. Para petinggi Tenjiku pun sangat menantikan pertarungan ini, walau si Kisaki hanya mengawasi pertarungan dari atap kontainer. Sepertinya sudah tidak ada cara untuk menghajar Kisaki selain menghancurkan semua kekuatan Tenjiku terlebih dulu. Walau Kisaki sangat pengecut, namun Takemichi bertekad untuk menyeretnya turun ke medan pertempuran. Faktanya, jumlah pasukan Toman sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan Tenjiku yang bisa mencapai ratusan orang. Izana pun bertanya-tanya, bagaimana cara Toman untuk mengalahkannya. Bos Tenjiku ini pun berharap Toman bisa memberikan hiburan yang sangat menarik. Dia lantas membuka tawuran ini dengan menampilkan pertarungan garda terdepan. Pertarungan garda depan itu sendiri adalah ritual yang sangat populer di kalangan generasi S62, di mana para preman memulai bentrokan dengan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Pihak Tenjiku diwakili oleh Shion, sementara geng Tokyo Manji diwakili oleh Pehyan. Pehyan meminta Takemichi diam di tempatnya, karena Takemichi adalah bos sementara Toman.
Chifuyu menjelaskan kalau pertarungan garda depan ini menjadi sangat penting. Apalagi pemenangnya bisa meningkatkan semangat mental seluruh pasukan. Pasukan Tenjiku pun sangat bersemangat dan memberikan seluruh dukungannya pada Xion. Mereka sangat yakin bisa memenangkan duel ini, karena Xion adalah sosok anjing gila Tenjiku yang sangat ganas. Namun semua harapan itu musnah, karena Peihian melepaskan pukulannya hingga membuat Xion terjungkal. Jelas saja pasukan Tenjiku sangat kaget melihat kekuatan Peihian yang di luar nalar. Selepas itu Peihian meminta Takemichi untuk memberikan komando penyerangan. Tentu saja dengan niat dan tekad untuk menghentikan kegilaan Kisaki, Takemichi lantas berteriak dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Pertarungan kedua geng ini pun tidak terbendung. Baik Toman ataupun Tenjiku tidak segan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dikarenakan kondisi sangat buruk, Hakai dan Engri meminta Takemichi tidak terlalu maju ke depan. Jika Takemichi yang merupakan bos sementara ini dikalahkan begitu saja, itu sama artinya Toman telah dikalahkan. Mizo Middle Five memahami perasaan Takemichi yang ingin bertarung di garda depan. Jadi mereka berusaha sekuatnya agar Takemichi bisa maju ke depan. Chifuyu pun ikut membantu agar Takemichi bisa bertarung melawan Kisaki. Namun perjuangan ini tidaklah mudah, karena pasukan Tenjiku selalu menghadang mereka semua. Namun demikian Takemichi tidak akan pernah menyerah. Apalagi dirinya sudah berusaha hingga sampai di titik ini. Dia akan menghancurkan Kisaki apapun yang terjadi. Sementara itu Izana menginjak kepala Xion karena sangat muak dengan kesombongannya. Menurut Izana, Xion tidak ada bedanya dari 2 tahun yang lalu. Bahkan Xion dengan sengaja membiarkan Black Dragon sepeninggalan Izana kalah dari Tokyo Manji. Jika terus begini, bukan tidak mungkin Tenjiku akan diremehkan musuh. Izana pun mendatangi Peihian yang terus mengamuk bagaikan monster kesetanan. Sayangnya, Peihian harus terhempas parah setelah menerima tendangan maut Izana. Kekalahan Peihian membuat Toman terdiam, dan kini Izana benar-benar berhasil menghentikan momentum terbaik Toman. Bos Tenjiku ini pun memerintahkan anak buahnya yang merupakan generasi kejam untuk maju bertarung. Saat Mochi hendak menghajar Takemichi, seketika itu juga Chifuyu langsung menendangnya hingga terjerembab. Chifuyu pun berniat menghalau Mochizuki dengan segenap kemampuannya. Sementara itu Hakai dan Engri harus berhadapan dengan Haitani bersaudara. Takemichi sendiri dihadang Kakucho, dan kali ini Kakucho tidak akan bisa tumbang hanya dengan sekali pukulan. Sebenarnya Inui ingin menghajar Mujo secara langsung, namun tanpa diduga dia malah disikat sahabatnya sendiri yang tidak lain adalah si Kokonoi. Tentu saja fakta buruk ini membuat Inui sangat terkejut. Takemichi sangat yakin kalau Kakucho sebenarnya tidak mengharapkan pertarungan ini. Apalagi sebelumnya Kakucho pernah memberitahu Takemichi kalau di dalam Toman ada sosok pengkhianat. Walau Kakucho menyangkalnya, namun Takemichi telah bertekad untuk mengalahkan Izana di dalam pertempuran ini. Dia juga akan merebut kembali Kokonoi, membereskan urusan penting dengan Izana dan kemudian endingnya menghancurkan geng Tenjiku. Kakucho pun menilai kalau Takemichi memiliki tekad yang sangat luar biasa. Sayangnya Takemichi tidak mungkin bisa membawa Kokonoi kembali karena Koko telah memilih bergabung dengan Tenjiku atas kemauannya sendiri. Inui pun bertanya mengapa Kokonoi memutuskan bergabung dengan Tenjiku. Inui juga meminta Koko agar tidak berpura-pura berpihak pada Tenjiku. Apalagi kedatangan Inui kemari hanyalah untuk menjemput Kokonoi kembali. Koko pun menjawab dengan realistis kalau Toman tidak akan bisa membuatnya kaya raya. Dia lantas mengajak Inui bergabung dengan Tenjiku, apalagi ada posisi penting yang pantas ditempati oleh Inui. Jelas saja Inui bingung dengan pemikiran Koko. Disinilah Koko meminta Inui untuk bersikap tenang, apalagi kali ini kekalahan Toman sudah sangat jelas. Namun dengan tegas Inui menolak ajakan Koko. Saat ini dan seterusnya Inui telah menyerahkan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk Hanagaki Takemichi. Apapun alasannya, Inui benar-benar tidak ada niatan bergabung dengan Tenjiku. Inui pun berusaha menyadarkan Kokonoi bahwa sebenarnya pemuda di hadapannya itu tidak membutuhkan uang. Amarah Kokonoi tiba-tiba meledak setelah Inui menyinggung nama Akane, di mana nama itu sepertinya sangat membekas di hati Koko.
Koko lantas membalas kalau Inui terlalu terobsesi dengan Black Dragon. Inui sendiri tidak menyangkal hal itu. Namun dia kembali mengingatkan Koko bahwa dirinya bukanlah Akane, melainkan Inui Seishu. Anehnya pernyataan Inui ini benar-benar membuat Kokonoi sangat tertekan. Scene pun kembali beberapa tahun sebelumnya, di mana kala itu Kokonoi sibuk membaca buku di perpustakaan. Inui pun datang, dan dia bertanya tentang buku apa yang dibaca Koko. Kokonoi pun menjawab kalau dia sedang membaca buku tentang cara mendapatkan uang. Bagaimanapun juga uangnya saat ini masih sangat kurang. Sebelum pergi, Inui meminta Koko untuk beristirahat dan pulang sesekali. Sayangnya Kokonoi tidak memperdulikan nasihat Inui. Dia juga jarang pulang ke rumah dan tidak begitu memperdulikan keadaannya. Ketika waktu mulai sore, Koko melihat Inui yang sedang tertidur pulas di pinggiran jendela. Anehnya dia tiba-tiba menangis sesenggukan sambil menyebut nama Akane. Adegan pun kembali flashback ketika Inui dan Koko masih bocah SD. Ketika pulang sekolah, Kokonoi disapa oleh gadis SMP yang bernama Inui Akane. Ternyata si Akane ini adalah kakak kandung Inui, dan Kokonoi sangat mencintai gadis tersebut. Akane pun mengajak Koko pergi ke perpustakaan, sementara si Inui lebih memilih untuk langsung pulang ke rumah. Di dalam perpustakaan, Akane malah tertidur pulas di atas tumpukan buku yang dipilihnya. Koko pun hanya bisa tersenyum sambil memandangi wajah Akane yang begitu mirip dengan Inui. Koko lantas memberanikan diri untuk mendekat dan mencium Akane. Namun tiba-tiba saja Akane bangun dan menolak tindakan Koko. Menurut Akane, Koko hanya boleh mencium seseorang yang dicintainya saja. Dengan begitu polos, Kokonoi mengungkapkan kalau dia mencintai Akane. Kokonoi juga tidak masalah walau usianya lebih muda 5 tahun dari Akane. Jika nanti sudah dewasa, usia sudah bukan masalah lagi. Akane pun tersenyum, dan keduanya kembali membaca bukunya masing-masing. Malam itu di depan gerbang rumah, sekali lagi Kokonoi menegaskan kalau dirinya sangat mencintai Akane dan akan selalu mencinta selama-lamanya. Ketika sudah besar nanti, Koko meminta Akane untuk menikah dengannya. Dia juga berjanji akan melindungi Akane apapun yang terjadi. Akane pun nampak begitu senang dan dia setia menunggu janji Koko saat dewasa nanti. Kokonoi sungguh tidak menyangka kalau dirinya telah menembak Akane. Namun dia harus segera pulang karena waktu sudah cukup malam. Di dalam perjalanan pulang, Koko melihat kobaran api yang begitu besar. Dia pun sangat terkejut karena kobaran api itu berasal dari rumah keluarga Inui. Dia lantas menuju TKP dan menyaksikan seluruh rumah sudah terselimuti api. Dari keterangan warga, diduga Akane dan Inui masih berada di dalam rumah, sementara kedua orang tua mereka masih belum pulang. Kondisi semakin parah karena petugas damkar juga masih belum datang. Khawatir dengan keadaan Akane, Koko pun segera mendobrak pintu untuk menyelamatkan gadis pujaannya tersebut. Kondisi di dalam rumah benar-benar sangat berantakan. Pun demikian, Koko tetap berjuang untuk menolong Akane. Dia pun berhasil membawa seseorang keluar rumah. Namun sayangnya, sosok yang diselamatkannya itu bukanlah Akane melainkan Inui Seishu. Jelas saja si Koko sangat terkejut dan mencoba kembali masuk untuk menyelamatkan Akane. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena petugas damkar segera menghentikannya. Kokonoi pun benar-benar histeris dan menangis sejadi-jadinya. Di rumah sakit, Inui mendengarkan pembicaraan antara dokter dan kedua orang tuanya tentang kondisi Akane yang hampir tidak bisa diselamatkan. Inui lantas menyampaikan pada Koko bahwa luka bakar yang diderita Akane benar-benar terlalu parah. Untuk menyembuhkan dan mengembalikan keadaan Akane seperti semula, setidaknya dibutuhkan biaya sekitar 40 juta yen. Tentu saja kedua orang tua Inui tidak sanggup membayar biaya sebesar itu. Apalagi ada beberapa pinjaman yang masih belum dilunasi. Sebagai seorang bocil, Inui jelas bingung harus berbuat apa. Sambil terus menitikkan air matanya, Koko berkata kalau dia sudah berjanji untuk melindungi Akane. Apapun yang terjadi, Koko tidak akan membiarkan Akane meninggal dunia. Oleh karena itulah, dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan uang 40 juta yen itu. Pada keesokan harinya, Kokonoi pergi ke perpustakaan. Dia banyak membaca dan berusaha memutar otaknya untuk mencari uang.
Dia terus berpikir dan berpikir tanpa memperdulikan kondisi kesehatannya. Sebagai seorang bocil, sangat sulit bagi Kokonoi untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Dia pun terpaksa terjun ke jalan kejahatan untuk melaksanakan niatnya. Dia lantas meneliti cara-cara ilegal, di mana salah satunya adalah dengan mengumpulkan para bocah berandalan dan memerintahkan mereka untuk mencuri atau memeras. Dengan kecerdikannya, Koko bisa mendapatkan banyak uang dari usaha ilegalnya itu. Para bocah berandalan pun sangat senang dengan bagi hasil yang diberikan Koko. Rumor pun mulai menyebar, dan hanya dalam waktu sebulan Koko bisa menciptakan pasukan pencuri yang lumayan besar. Tapi tetap saja hasil ini masih jauh dari yang diharapkannya. Sekeras apapun berjuang, pendapatannya masih jauh dari 40 juta yen. Koko pun kembali memutar otaknya, dan menggunakan beberapa ratus ribu yen untuk memalsukan kartu kredit. Dia lantas mengunjungi ruangan VIP klub malam agar bisa mendapatkan koneksi orang-orang kaya. Dia akan melakukan permintaan apapun asalkan bayarannya sepadan. Ya, kini Kokonoi menyediakan layanan kejahatan khusus bagi orang kaya. Itu adalah bisnis ideal yang mudah diselesaikan dengan bayaran yang cukup besar. Siang itu Koko mendapatkan telepon dari Inui yang mengabarkan bahwa Akane telah meninggal dunia. Kembali ke masa kini, di mana Inui berusaha menyadarkan Koko kalau Akane telah tiada. Koko pun tidak terima dan tidak suka dengan kenyataan itu. Dia pun memukul dan menendangi Inui dengan begitu keras. Dia sudah melakukan banyak kerjasama kejahatan dengan para berandalan di kota ini. Di antaranya adalah Kurokawa Izana, Madara Mesion, Haitani bersaudara, dan bahkan Shiba Taiju. Semua orang itu memiliki permintaan sederhana, yaitu mendapatkan uang. Koko juga tidak menafikan kalau Inui mendekatinya untuk membangun ulang Black Dragon. Pun demikian, dia tidak butuh belas kasihan dari Inui. Koko tidak masalah jika semua orang mendekatinya hanya untuk uang. Oleh karena itulah Koko tidak bisa kembali dan berhenti begitu saja. Seandainya dia memiliki lebih banyak uang, mungkin nyawa Akane bisa diselamatkan. Setelah disikat Inui, Koko sadar betul kalau Akane memang telah tiada. Namun saat ini dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tenjiku. Oleh karena itulah Koko kembali menegaskan kalau Inui dan Toman adalah musuhnya. Saat itulah Mujo datang dan menggantikan posisi Koko untuk berduel melawan Inui. Sementara itu Takemichi dihempaskan Kakucho. Takemichi meminta Kakucho menyingkir karena dia harus menghajar Kisaki. Namun Kakucho tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Kisaki adalah otaknya Izana. Takemichi pun sangat kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa, padahal teman-temannya telah berusaha membukakan jalan. Hakai dan Engri nampaknya juga telah mencapai batas. Mereka pun begitu kepayahan dalam menghadapi kebrutalan Haitani bersaudara. Chifuyu sendiri menilai kalau kombinasi Hakai dan Engri tidak bisa diharapkan. Ketika Rindo hendak menyerang Engri, tanpa diduga Hakai segera menggagalkannya. Namun saat itu juga Ran Haitani langsung memukul Engri dengan tongkat besinya. Tentu saja si Engri langsung ambruk. Hakai yang lengah pun langsung dicegal Rindo. Dalam sekejap mata, Rindo mengunci kaki Hakai dan setelahnya si Ran memukuli Hakai tanpa belas kasihan. Teknik penguncian Rindo dan serangan tiba-tiba Ran membuat Engri dan Hakai sangat waspada. Sayangnya di tengah pertarungan ini, Engri dan Hakai malah bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Keduanya pun kembali disikat dan dijatuhkan oleh Haitani bersaudara. Walau menyedihkan dan berlaku curang, namun Hakai dan Engri mengakui kalau Haitani bersaudara adalah lawan yang sangat kuat. Namun keduanya tidak pernah menyerah. Mereka pun meneriaki Haitani bersaudara yang hendak meninggalkan arena pertarungan. Dengan suara yang sangat lantang, keduanya berlari dan siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Ketika Smiley dan Engri masih SD, mereka terlibat dalam tawuran yang tidak sebadan melawan bocah-bocah SMP. Melihat semua lawannya tumbang, Smiley pun hanya bisa tersenyum. Dia pun berusaha menenangkan adiknya yang sedari tadi menangis sesenggukan. Apapun yang terjadi, mulai sekarang Smiley akan turun tangan dalam membereskan semua masalah yang dihadapi adiknya. Dengan senyuman khasnya, Smiley pun meminta Engri berjanji untuk tidak menangis lagi.
Di atas kursi rodanya, Mitsuya bertanya mengapa Smiley nampak melamun. Smiley pun menjawab kalau dia mengingat sosok Angry yang selalu berada di belakangnya. Dia hanya berharap agar Angry tidak menangis lagi. Mitsuya pun memastikan kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Angry ataupun Hakai karena mereka berdua itu sangat kuat. Namun bukan itu yang sebenarnya dipikirkan Smiley. Scene pun kembali pada Hakai dan Angry, di mana mereka kembali melesat untuk melawan Haitani bersaudara. Namun si Hakai terpukul dan Angry mendapatkan tackle keras dari Rindo. Rindo pun langsung mengunci dan memelintir kaki Angry hingga patah. Tentu saja Angry menjerit kesakitan dan benar-benar tidak berdaya. Saat ini lengan kanan dan kaki kiri Angry patah. Hal ini pun membuat Rindo tersenyum puas dan menganggap kalau Angry tidak mungkin melakukan perlawanan lagi. Haitani bersaudara pun mengalihkan pandangannya dan mulai menyiksa si Hakai. Lagi-lagi si Rindo mengunci lengan Hakai, sementara Ran melepaskan pukulan kuatnya pada kepala pemuda cangkung itu. Situasi ini pun membuat Angry merasa bersalah pada Hakai. Walau telah berusaha mengingatkan Ran untuk menghentikan penyiksaan itu, namun Ran tidak peduli dan terus memukuli Hakai dengan tongkat besinya. Hakai pun tidak bisa bergerak untuk menghentikan pukulan Ran. Semua orang pun langsung terdiam ngilu melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Ran Haitani. Angry yang melihat penyiksaan mengerikan ini sangat takut jika Hakai tewas. Dia pun tiba-tiba menangis dan meraung dengan begitu kesal. Adegan kembali pada Smiley, di mana dia berkata pada Mitsuya kalau Angry sebenarnya pemuda yang sangat baik. Dia tidak akan memukul musuhnya dengan serius. Tapi beda ceritanya jika si Angry menangis. Dengan menangis, maka pembatas Angry akan terlepas dan membuatnya jadi iblis yang sangat brutal. Ketika dulu masih SD, Smiley bercerita kalau ada anak SMP yang menghajarnya hingga pingsan. Saat itu si Angry hanya bisa menangis saja. Tapi setelah Smiley sadar, para bocah SMP itu sudah terluka dan dikirim ke rumah sakit. Mitsuya pun jadi terkejut mengetahui fakta ini. Oleh karena itulah Smiley selalu berusaha membuat Angry tidak menangis supaya iblis di dalam tubuh adiknya itu tidak mengamuk. Smiley mengungkapkan, ketika Angry menangis maka dia akan jadi 100 kali lipat lebih kuat darinya. Angry pun meminta maaf pada kakaknya karena telah melanggar janji untuk tidak menangis. Dia lantas bangkit mendekati Haitani bersaudara walau langkahnya nampak terseok-seok. Rindo pun meminta Angry tidak memaksakan diri, apalagi kaki dan tangannya sudah patah. Melihat si Angry yang terus maju, Rindo pun tidak ada pilihan lain selain meremukkan bagian tubuh Angry yang lainnya. Tapi saat Rindo menyeruduk Angry, dia tidak bisa melakukan aksinya karena tubuh Angry begitu kokoh dan tidak bisa digerakkan. Ran pun mengingatkan Rindo untuk menjauhi Angry karena dia sadar kalau ada yang tidak beres dengan si Angry. Namun peringatan itu terlambat karena si Angry telah melesatkan pukulan tangan kirinya hingga membuat Rindo tumbang seketika. Ran pun sangat terkejut ketika si Angry tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Dia pun juga tumbang setelah menerima pukulan super kuat Angry. Kekalahan Haitani bersaudara ini membuat pasukan Tenjiku benar-benar sangat tercengang. Mochi pun langsung datang dan tidak percaya kalau Haitani bisa dikalahkan semudah ini. Parahnya, si Mochi yang memiliki tubuh besar juga berhasil dikalahkan Angry dengan sekali pukulan. Bahkan dengan sekali ayunan, Angry bisa menghancurkan Mucho yang berusaha untuk membantingnya. Chifuyu tidak percaya, apakah di hadapannya itu adalah Angry yang selama ini dikenalnya. Kekuatan Angry yang di luar nalar membuat pasukan Tenjiku jadi sangat ketakutan. Momen ini pun membuat Toman begitu yakin bisa memenangkan pertempuran ini. Takemichi juga berpikir kalau Toman tidak mungkin kalah. Walau bertaruh nyawa, dia tidak akan membiarkan Tenjiku menang begitu saja. Kekalahan 4 kaisar Tenjiku membuat Mucho mulai berpikir kalau Tenjiku mungkin akan kalah. Dia pun bangkit dan meneriaki Angry bahwa pertarungan ini masih belum selesai. Parahnya, si Mucho ini membawa sebilah pisau dan berniat menghabisi Angry. Angry pun menghindari serangan Mucho. Saat itu juga Takemichi mendorong Angry. Namun Mucho sudah bersiap melesatkan pisaunya pada Takemichi. Untungnya dengan sigap Kakucho menghentikan serangan itu dan dia meninju perut Mucho hingga terkapar. Kakucho siap menerima hukuman dari Izana
karena tindakan gila Mojo benar-benar di luar batas. Takemichi pun berterima kasih pada Kakucho karena telah menyelamatkannya. Namun Kakucho meminta Takemichi tidak salah paham. Semua ini dilakukannya sebagai rasa penghormatan tertinggi pada Izana. Kakucho pun berlari secepat kilat, dan dia menghajar Engri, Inui, dan Chifuyu dengan sangat kuat. Saking cepatnya, semua orang tidak bisa mengikuti pergerakan Kakucho. Member Toman pun mulai kehilangan harapan. Apalagi semua prajurit terbaik Toman telah dikalahkan. Sungguh sangat miris, karena saat ini hanya menyisakan Takemichi seorang saja. Takemichi pun mengakui kehebatan Kakucho, apalagi Shikaku sudah semakin kuat semenjak pertemuan terakhir mereka saat masih SD. Namun Takemichi sangat menyayangkan sikap Kakucho yang memasuki geng pembunuh. Saat Takemichi bertanya mengapa Kakucho jadi seperti ini, tanpa diduga Kakucho meninju perut Takemichi dengan sangat kuat. Sambil terus meninju Takemichi, Kakucho menegaskan kalau semua orang bisa saja berubah. Meskipun Takemichi adalah teman semasa kecil, tapi Kakucho tidak peduli dan bisa saja membantai Takemichi. Walau terhempas parah akibat pukulan Kakucho, namun Takemichi tetap bangkit dan terus melawan. Tidak peduli berapa banyak Kakucho melesatkan tinjunya, Takemichi selalu bangkit dan bangkit kembali. Dia tidak peduli walaupun wajahnya hancur dan babak belur. Bahkan dia menyebut kalau tinju Kakucho sangat lemah seperti pukulan bocah kelas 2 SD. Sambil terhuyung-huyung, Takemichi kembali bertanya mengapa Kakucho bergabung dengan Tenjiku yang jahat. Takemichi menegaskan kalau Kurokawa Izana yang dianggap Kakucho sebagai pahlawan itu adalah sosok pemimpin yang kejam. Dia tidak peduli meski Emma yang merupakan adiknya sendiri terbunuh. Di dunia ini tidak ada pahlawan yang memiliki akhlak buruk seperti itu. Meski sadar kalau Izana adalah orang yang buruk, namun Kakucho tetap saja menganggapnya sebagai pahlawan. Kini Takemichi menyadari kalau Kakucho benar-benar berubah. Takemichi pun sangat kecewa dengan fakta ini. Dia lantas berlari untuk menghajar Kakucho. Sayangnya dia tidak mampu dan kembali menerima tinju kuat Kakucho. Pun demikian, Takemichi tidak pernah menyerah dan terus saja bangkit hingga membuat Kakucho kehilangan akal. Tanpa diduga saat itu Chifuyu bangkit dan menghentikan perlawanan Takemichi. Chifuyu meminta Takemichi mundur karena Toman telah dikalahkan. Sedari awal Toman memang tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Semua member Toman saat ini banyak yang tumbang dan tidak sanggup berdiri. Takemichi sudah berjuang dengan maksimal, dan jika pertarungan ini diteruskan, Chifuyu khawatir Takemichi akan tiada. Namun Takemichi malah berteriak dan menegaskan kalau Toman tidak akan pernah kalah. Jelas saja Chifuyu dan member Toman yang lainnya sangat kaget dengan pernyataan Takemichi ini. Selama Takemichi ada di sini, dia memastikan Toman tidak akan kalah. Takemichi juga tahu kalau Kakucho tidak mungkin bisa mengalahkannya hanya dengan melihat sorot mata sahabat kecilnya itu. Menurut Takemichi, Kakucho terlihat bimbang dan tidak memiliki tekad untuk menang mati-matian. Saat itulah Kisaki datang dan meminta Kakucho menyingkir. Dia lantas menodongkan pistolnya pada kepala Takemichi. Namun Takemichi tidak bergeming dan terus menatap mata Kisaki dengan begitu tajam. Baik member Toman ataupun Tenjiku, kedua belah pihak terlihat begitu kaget melihat Kisaki menodongkan pistol pada Takemichi. Walau pertarungan ini sejatinya duel antar bocah, namun tindakan Kisaki benar-benar sudah melewati batas. Takemichi sendiri malah tenang dan tidak takut sama sekali, padahal bisa saja dia kehilangan nyawanya. Dia pun mengingat sosok Naoto, Baji, dan Chifuyu. Ketiganya benar-benar telah berkorban nyawa. Harapan mereka dan semua orang telah memberikan Takemichi keberanian yang sebenar-benarnya. Wajah Kisaki seketika berubah menjadi tegang ketika Takemichi bertanya mengapa Kisaki nampak ketakutan. Kisaki pun tersulut emosi dan meledakkan satu pelurunya pada kaki kiri Takemichi. Nafas Kisaki terlihat sangat berat dan tubuhnya bergetar hebat. Jelas saja semua orang nampak sangat terkejut. Walau cukup kesakitan, tapi Takemichi menyeringai dan malah menantang Kisaki untuk segera menghabisinya. Takemichi memiliki banyak alasan untuk tidak boleh kalah. Dia lantas mengingat rekan-rekannya di masa depan,
di mana perbuatan buruk Kisaki membuat mereka semua kehilangan nyawa. Di hadapan Kisaki, Takemichi berkata bahwa dia tidak memiliki karisma seperti Maiki. Dia juga tidak pintar seperti Naoto, tidak lihai layaknya Kokonoi, serta tubuhnya tidak besar dan kuat seperti Mucho ataupun Draken. Oleh karena itulah yang bisa dilakukannya hanyalah ada satu, yaitu tidak pernah menyerah. Sekali lagi Takemichi menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah walau harus tewas sekalipun. Kisaki lantas menenangkan diri dan dia mengancam akan menghabisi Takemichi dengan senjatanya. Namun Takemichi tidak gentar dan malah menantang Kisaki dengan menempelkan kepalanya mendekati laras pistol. Semua orang pun nampak tercengang. Di sini Kisaki malah menurunkan pistolnya dan setelahnya memukul Takemichi hingga jatuh tersungkur. Sebenarnya Takemichi sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi saat itu juga Akun membantunya bangkit. Semangat pantang menyerah Takemichi menggema di benak seluruh member Toman, dan kini semuanya pun kembali bangkit dan semakin tidak mau kalah. Chifuyu pun sangat bersyukur karena Takemichi telah menjadi penerus Baji. Sesungguhnya Chifuyu sangat marah dan dendam karena Kisaki telah menghilangkan nyawa Baji. Namun dia mengurungkan niatnya karena sejatinya ini adalah pertarungan antar bocah SMP. Pada dasarnya Toman hanya ingin bertarung tanpa membunuh. Semuanya ingin terlihat keren, walau kadang mereka keras kepala dan agak sombong. Dikarenakan tidak mengetahui cara melampiaskan kekuatan, maka Toman meluapkannya dengan cara adu jotos. Di sini air mata Mucho mulai menetes, karena dia sadar bahwa inilah perbedaan sesungguhnya antara Toman dan Tenjiku. Dia pun mulai bingung dan meragukan Izana. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Tenjiku? Ketika Toman benar-benar tegang, Kisaki malah berkata bahwa hal itu tidak akan mengubah fakta kalau Tenjiku adalah pemenangnya. Kisaki pun pura-pura melunak dan mengajak Takemichi berdamai saja. Dia lantas mengusulkan agar Toman dan Tenjiku bergabung menjadi satu geng dengan nama Tokyo Manji. Tentu saja Maiki lah yang akan menjadi pemimpin utamanya. Tapi Takemichi tidak sudi dan langsung meninju muka Kisaki. Dengan sangat serius, Takemichi berkata bahwa dia akan menghancurkan otak busuk Kisaki. Takemichi tidak akan pernah berdamai dengan Kisaki, apalagi setelah melihat kejadian buruk di masa depan. Kisaki pun sangat bingung mengapa Takemichi begitu keras terhadapnya. Disinilah Takemichi menyinggung sosok Draken yang berakhir sebagai seorang pembunuh. Jika memiliki kesempatan untuk mengulangi kehidupannya, Draken ingin sekali melenyapkan Kisaki Teta. Draken juga berkata bahwa Kisaki menginginkan semua hal yang berharga bagi Maiki. Tapi Kisaki masih tidak memahami dengan apa yang dimaksud Takemichi. Takemichi pun berusaha meninju Kisaki lagi. Namun Izana ikut campur dan memukul Takemichi. Izana juga menendang Takemichi hingga terjungkal. Lagi-lagi Takemichi tidak mau menyerah dan kembali bangkit. Kini dia memahami alasan mengapa Draken dijatuhi hukuman mati. Draken jelas-jelas berusaha membalas kematian Emma. Semua orang pun begitu tegang melihat Izana membantai Takemichi habis-habisan. Pun demikian Takemichi selalu bangkit dan bangkit kembali. Situasi ini pun membuat Izana mengingat sosok Shinichiro, di mana Shinichiro nampak selalu tersenyum dan meminta Izana untuk memukulnya hingga puas. Sifat keras kepala Takemichi membuat Izana mulai tersulut emosi. Ketua Tenjiku itu langsung menghajar Takemichi dengan begitu brutal. Walau muntah-muntah darah, namun Takemichi tidak pernah gentar. Dia bersumpah akan selalu melindungi Toman dan Maiki. Semuanya terlihat kebingungan ketika Takemichi menghentikan serangannya. Takemichi pun mengepalkan tinjunya ke atas langit sembari menyambut kehadiran bos Toman alias Maiki. Kedatangan Maiki yang begitu tiba-tiba membuat semua orang sangat terkejut. Maiki seharusnya masih bergabung dan terpuruk karena adiknya baru saja meninggal dunia. Bos Toman itu pun meminta izin dan melewati Izana untuk sekedar berbicara sejenak pada Takemichi. Maiki lantas mengungkapkan rasa terima kasihnya yang begitu mendalam pada Takemichi. Sedetik kemudian Draken datang bersama Hina dengan mengendarai motor. Takemichi pun jadi terkejut dan bertanya-tanya, mengapa Hina juga ikut datang dalam kegiatan tawuran ini. Shin pun kembali ke rumah sakit di mana Maiki dan Draken masih bergabung.
Hina pun mencoba berbicara dengan Maiki mengenai Takemichi yang berusaha keras untuk menyelamatkan Emma. Pembicaraan Hina yang tak lazim ini membuat Draken langsung emosi. Menurut Draken, Hina tidak seharusnya membahas masalah Emma di depan Maiki karena situasi saat ini sangat tidak tepat. Lelaki itu pun meminta Hina segera menyingkir dan meninggalkan Maiki. Tapi setelah Hina berkata bahwa dirinya akan tewas 12 tahun di masa depan, Maiki dan Draken pun nampak terkejut. Sambil berkaca-kaca, Hina mengungkapkan bahwa Takemichi adalah sosok yang datang dari masa depan untuk mencegah kematiannya 12 tahun mendatang. Walau nampak mustahil, namun Hina menegaskan bahwa pernyataannya adalah fakta. Saat ini Takemichi sedang putus asa. Apalagi dia mengetahui dengan jelas masa depan semua orang termasuk Maiki dan Draken. Maiki pun cukup tersentak setelah mengetahui kalau Takemichi ingin menyelamatkan semua orang. Sayangnya Hina tidak bisa membantu apapun, walau dia sebenarnya ingin sedikit berguna. Hina pun benar-benar meminta maaf pada Takemichi karena telah mengungkapkan rahasia terbesar pemuda tersebut. Jelas saja Takemichi sangat terkejut. Namun dia sangat bersyukur melihat kondisi Maiki dan Draken yang baik-baik saja. Ketika Draken bertanya pada Maiki mengenai apa yang akan dilakukannya saat ini, si Maiki malah memprovokasi dan membuat ratusan member Tenjiku naik pitam. Dia sangat geram karena Tenjiku benar-benar meremehkan Toman. Takemichi pun sangat tenang setelah menyadari bahwa Maiki tetaplah Maiki yang selama ini dia kenal. Semangat Maiki dan Draken membuat seluruh member Toman bangkit kembali. Padahal sebelumnya mereka nampak tumbang dan sangat kesakitan. Takemichi pun berterima kasih pada Hina karena dia tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan Maiki dan Draken. Tapi Hina berkata bahwa justru kegigihan Takemichi lah yang menggerakkan mereka berdua. Izana tidak mengetahui sama sekali tentang trik yang digunakan Toman. Dia lantas berkata pada Kisaki bahwa rencana Tenjiku ternyata telah gagal total. Tanpa basa-basi, Izana langsung berlari dan menendang Maiki dengan begitu kuat. Walau mampu menahannya, namun Maiki terseret beberapa meter ke belakang akibat tendangan kuat tersebut. Dengan emosi Izana bertanya, bagaimana perasaan Maiki setelah kehilangan Shinichiro dan Emma? Disinilah Maiki nampak serius, dan dia berniat menuntaskan semua masalahnya dengan Izana di tempat ini serta saat ini juga. Dengan serius Draken bertanya pada Takemichi, apakah Takemichi benar-benar datang dari masa depan? Walau terdengar seperti bualan, tapi Draken sering melihat Takemichi berusaha sangat keras. Draken pun berkata bahwa dia mempercayai Takemichi. Dia dan Maiki akan menjadi lengan Takemichi, tentunya agar Takemichi sanggup menuntaskan semua hal penting yang harus dilakukannya. Sementara itu Izana sangat penasaran mengapa Maiki bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, si Maiki langsung saja menyerang Izana dengan tendangan mautnya. Walau menerima 2 kali tendangan beruntun, hebatnya si Izana sanggup menangkis dan menahannya. Izana pun mengakui kalau tendangan Maiki memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Naluri Maiki juga begitu tajam. Hal inilah yang membuat Izana mengerti mengapa Maiki disebut tidak terkalahkan. Tapi Izana berhasil menghentikan tendangan Maiki, dan ini membuktikan kapasitas pemuda tersebut sebagai pemimpin Tenjiku. Semangat Izana pun semakin membara setelah padam sekian lama. Dia lantas menendang Maiki hingga terjungkal. Kejadian ini pun membuat member Toman nampak sangat tidak percaya. Bagaimana tidak? Mereka memang tidak pernah melihat Maiki terpukul mundur seperti ini. Izana menegaskan bahwa dirinya akan menghancurkan semua hal yang menghalangi jalannya. Apalagi jika rencananya berantakan, Izana memang sudah tidak memiliki pilihan lain selain melenyapkan Maiki. Namun Maiki hanya diam saja. Dia lantas kembali menyerang dengan melesatkan tendangan kuatnya pada Izana. Namun saat ini Izana bisa memprediksi tendangan dan arah serangan Maiki. Dia pun menghindar dan setelahnya memukul Maiki dengan kuat. Namun Maiki tidak bergeming. Dia lantas bertanya dengan serius, mengapa Izana begitu tega melenyapkan Emma? Scene pun kembali ketika Izana masih bocah. Saat sedang asyik bermain dengan Kakucho, seorang wanita memberitahu Izana bahwa ada seorang tamu yang datang mengunjunginya.
Izana pun sangat riang karena mengira tamu tersebut adalah ibunya. Namun dia jadi bingung setelah mengetahui bahwa yang mengunjunginya adalah Sano Shinichiro. Ditambah lagi Shinichiro berkata kalau dia adalah kakak Izana. Walau begitu bingung, namun sebenarnya Izana sangat mendambakan sosok seorang kakak. Kehadiran Shinichiro pun membuat Izana nampak bahagia. Shinichiro lantas mengajak Izana berkendara mengelilingi kota, dan hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Izana. Shinichiro mengajari Izana tentang banyak hal, di antaranya mengendarai motor dan teknik bertarung dengan menggenggam sebuah korek api. Izana pun mengajarkan teknik tersebut pada Kakucho. Di sini Kakucho ikut senang melihat Izana bahagia karena memiliki seorang saudara. Semua kebaikan yang diajarkan Shinichiro tanpa disadari membuat Izana menjadi posesif, dan dia hanya menginginkan Shinichiro sebagai kakak untuknya saja. Tidak ada satupun tempat bagi orang lain. Beberapa tahun kemudian Izana nampak keluar dari lapas remaja di bilangan Kanto Selatan. Tanpa membuang waktu, dia langsung pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Ternyata yang didatangi Izana adalah dealernya Shinichiro. Izana lantas mengajak Shinichiro bermotoran sembari mengelilingi daerah sekitar. Tentu saja Shinichiro langsung menyetujuinya. Setelah menitipkan dealer tersebut pada Inoue Seishu, keduanya pun langsung bergegas dengan mengendarai sebuah motor. Shinichiro tidak menyangka kalau saat ini dia sedang dibonceng Izana. Dia lantas bertanya kapan Izana keluar dari lapas. Namun Izana tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah bertanya pada Shinichiro apakah dia diperbolehkan mewarisi Black Dragon generasi selanjutnya. Izana hanya ingin melindungi sesuatu yang sangat berharga bagi kakaknya. Walau agak terkejut, namun Shinichiro memperbolehkan Izana memiliki Black Dragon. Shinichiro memang sudah lama merencanakan hal tersebut. Bagi Shinichiro, mewariskan Black Dragon ke saudaranya sendiri merupakan impian terbesarnya. Awalnya Izana begitu senang mendengarkan jawaban Shinichiro. Tapi dia sangat tidak senang ketika Shinichiro berkata bahwa Black Dragon juga akan diwariskan pada Sano Manjiro. Dunia pun serasa berputar, dan disinilah Izana mulai meragukan apakah Shinichiro itu benar-benar kakaknya. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Izana tengah berduel melawan Maiki. Izana ingin mengubah Maiki menjadi seperti Shinichiro dengan menghilangkan orang-orang terdekatnya. Izana lantas menendang Maiki sembari berkata bahwa Maiki telah merebut segala kebahagiaannya. Oleh karena itulah Izana berniat memusnahkan Maiki. Maiki pun terlihat sangat marah. Dia lantas mengingat kenangannya bersama Shinichiro dulu, di mana sang kakak bertanya bagaimana perasaan Maiki jika dia memiliki kakak yang lain. Setelah berpikir sejenak, Maiki pun tersenyum dan dia pasti akan menyukai saudara barunya itu. Izana pun menghajar Maiki habis-habisan. Semuanya benar-benar tidak percaya. Tendangan Maiki yang sangat kuat bisa dihentikan dengan mudah oleh tendangan Izana. Namun Draken percaya pada Maiki. Dia juga yakin kalau Maiki telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Kurokawa Izana juga sangat kuat. Member Tenjiku sangat kagum dengan kekuatan Izana. Kakucho pun berkata bahwa kesendirian adalah kekuatan utama Izana. Ketika Izana berusia 12 tahun, entah mengapa dia dikeroyok oleh sekelompok bocah hingga masuk rumah sakit. Korek api pemberian Shinichiro pun jadi hancur karenanya. Namun saat pulih, Izana mendatangi para bocah pembuli itu satu demi satu dan membuat mereka semuanya cacat. Pada akhirnya Izana mendatangi pimpinan kelompok bocah berandalan yang membulinya. Dia pun mengancam akan membuat keluarga, teman atau siapapun yang terlibat dengan bocah tersebut mengalami kecacatan. Hal inilah yang membuat pimpinan pembuli itu gantung diri dan tewas karena putus asa. Izana tidak bisa berhenti walau tindakannya bisa menghilangkan nyawa orang lain. Walau di pihak yang sama, namun Kakucho mengakui kalau Izana adalah sosok berbahaya yang sulit dikendalikan. Hingga detik ini Maiki nampak tidak berdaya menghadapi berbagai serangan Izana. Pun demikian Maiki terus bangkit dan tidak gentar. Dia lantas melepaskan tendangan kuatnya walau lagi-lagi bisa dihentikan Izana. Maiki sangat menyayangkan Izana memilih bertarung sendirian.
Menurut Maiki, seharusnya Izana bisa membuat pasukan Tenjiku lebih loyal padanya. Namun Izana berkata bahwa Tenjiku hanya memanfaatkannya sebagai simbol pencipta generasi keji. Izana tidak peduli dengan kepercayaan ataupun persahabatan. Dia pun sangat marah dan tidak mau disamakan dengan geng Touman yang sangat naif. Disinilah pergerakan Izana mulai memburuk. Draken pun menilai bahwa Izana telah menerima banyak tendangan kuat dari Maiki. Sepertinya tendangan Maiki perlahan membuat tubuh Izana mulai kelelahan. Dan benar saja, kali ini tendangan Izana bisa ditahan Maiki tanpa terjatuh. Maiki ingin menyadarkan Izana bahwa dia tidaklah sendirian. Izana masih memiliki adik laki-laki yaitu Maiki. Demikian juga sebaliknya kalau Maiki masih memiliki seorang kakak. Sayangnya Izana tidak mau mengakui Maiki. Dia lantas menendang Maiki dengan sangat cepat. Untungnya Maiki bisa menghindar dan memukul wajah Izana dengan begitu keras. Tidak berhenti di situ, Maiki juga melesatkan tendangan supernya hingga membuat Izana terkapar dengan begitu parah. Walau menerima serangan yang sangat kuat, hebatnya Izana masih bisa bangkit kembali. Sayangnya kali ini serangannya benar-benar melemah. Sambil melesatkan pukulannya, Maiki memarahi Izana karena tidak mau membuka diri. Jika saja Izana membuka hatinya, Maiki dan Emma pasti akan menerimanya. Emosi Izana pun semakin tidak terkontrol. Sikap Maiki yang seolah-olah memahami perasaan Izana benar-benar membuat Izana sangat geram. Anehnya, Izana malah melihat sosok Shinichiro dan Emma yang sepertinya sangat mendukung Maiki. Maiki lantas berkata kalau Izana telah kalah darinya. Tidak terima dengan fakta yang ada, Izana pun berteriak dan lari ke arah Kisaki. Dia lantas merebut pistol Kisaki dan menodongkannya langsung pada Maiki. Jika kalah dalam pertarungan ini, Izana sudah tidak memiliki apa-apa dan kehilangan segalanya. Maiki pun hanya bisa pasrah dan membiarkan Izana berbuat semaunya. Ketika Izana hendak menembakkan pistolnya, tanpa diduga Kakucho langsung menghempaskan pistol itu. Dia meminta Izana berhenti karena Tenjiku telah dikalahkan. Tentu saja Izana tidak terima dan dia langsung memarahi Kakucho. Sebagai seorang bawahan, Kakucho selalu setia dan terus mengikuti Izana. Parahnya Kakucho tidak peduli dan terus mengikuti Izana. Walau jelas-jelas Izana telah salah arah. Kakucho bahkan rela mati demi Izana. Oleh karena itulah Kakucho meminta Izana tidak mempermalukan diri lebih dari ini. Dengan serius Kakucho berkata bahwa dia tidak ingin melihat Izana dipermalukan seburuk ini. Namun Izana masih keras kepala dan dia meminta para eksekutifnya untuk segera menghabisi Maiki. Disinilah Kakucho berusaha menyadarkan Izana bahwa Tenjiku telah kalah dalam duel antar pemimpin. Jelas saja Izana kembali menolak fakta itu. Suasana pun menjadi sangat tegang ketika Kisaki secara tiba-tiba menembak bahu Kakucho hingga membuat semua orang sangat amat terkejut. Kisaki sangat jengkel karena semua rencananya berulang kali dihancurkan oleh Takemichi. Di saat Maiki tidak berguna, Kisaki tidak memiliki pilihan selain memanfaatkan Izana. Dia menganggap Kakucho sebagai pengganggu yang harus segera disingkirkan. Walau terhuyung dan kepayahan, namun Kakucho bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya Kakucho sudah menduga bahwa akan terjadi hal yang buruk jika Kisaki mendekati Izana. Dia lantas berlari untuk menghajar Kisaki. Kisaki pun benar-benar serius untuk melenyapkan Kakucho. Dia lantas menembakkan pistolnya tepat pada Kakucho. Tapi sebelum itu terjadi, Izana langsung mendorong dan melindungi Kakucho dari tembakan mematikan Kisaki. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan dan membuat semua orang sangat terperanjat. Bahkan Kisaki sendiri tidak menyangka kalau semua tembakannya malah melesat pada Izana. Kakucho tidak mengerti mengapa Izana menyelamatkan bawahan seperti dirinya. Izana lantas menjawab bahwa dia juga tidak memahami. Hanya saja tubuhnya tiba-tiba bergerak begitu saja untuk melindungi Kakucho. Izana pun berkata pada Maiki bahwa dia telah mengakui kemenangan Tokyo Manji. Kakucho pun berteriak dan menegaskan kalau Izana tidak pantas mengatakan hal itu. Kenyataan menyedihkan ini membuat Kakucho menangis. Dia masih tidak mengerti mengapa Izana menyelamatkannya. Bagaimanapun juga Izana adalah seorang raja.
Tidak peduli apapun dan berapapun yang dikorbankan, Izana harus membuat eranya sendiri. Namun Izana menganggap kalau ini bukanlah eranya, melainkan eranya orang lain. Sambil tersenyum, Izana meminta maaf pada Kakucho karena hanya Kakucho seoranglah yang mengerti dan memahaminya. Kakucho pun langsung berlinang air mata mendengarkan pernyataan Izana barusan. Semua orang pun masih terpaku dan begitu tegang menyaksikan bos Tenjiku serta kaisarnya tergolek bersimbah darah. Izana pun bertanya pada Maiki mengenai alasan mengapa Maiki ingin menyelamatkannya. Maiki pun menjawab bahwa itu merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh saudara. Baik Maiki dan Emma benar-benar menyayangi Shinichiro layaknya Izana. Kakucho pun mengingat kalau Izana dulu sering menuliskan kabar untuk Shinichiro melalui kartu pos. Hal ini menggambarkan kalau Izana memang sangat menyayangi Shinichiro. Izana lantas bercerita bahwa pada suatu hari dia bertemu ibunya, orang yang telah membuangnya bertahun-tahun yang lalu. Ketika menemukan sosok ibunya di jalan, Izana memerintahkan Kakucho untuk pulang duluan. Izana pun memasuki kasino tempat di mana ibunya menghabiskan waktu. Tanpa basa-basi, Izana menemui ibunya dan bertanya mengapa wanita tersebut tidak pernah menemuinya lagi. Berbagai pertanyaan dilontarkan Izana hingga membuat wanita berambut pirang itu sangat terganggu. Wanita itu pun berkata bahwa dia sebenarnya bukanlah ibu Izana. Izana merupakan anak dari mantan suaminya dengan seorang wanita yang berasal dari Filipina. Wanita itu pun menjelek-jelekan mantan suaminya, di mana lelaki itu tewas karena ditikam preman. Tentu saja Izana sangat terkejut setelah mengetahui fakta kalau dia adalah anak tiri dari seorang wanita yang selama ini dianggapnya sebagai ibu. Beberapa saat kemudian, Izana menemui Shinichiro dan memukul kakaknya itu di bawah guyuran hujan yang begitu lebat. Izana sangat marah karena Shinichiro telah menyembunyikan rahasia ini darinya. Walau Shinichiro mengetahui fakta itu, namun dia tidak peduli dan masa bodoh terhadap masalah itu. Meski tanpa hubungan darah, tidak akan ada yang mengubah fakta kalau Shinichiro dan Izana merupakan saudara. Sambil menangis, Izana berteriak kalau dia tidak mau mendengar jawaban itu. Jika saja sedari awal Izana sendirian, dia pasti bisa menahan rasa kekecewaan yang begitu menyedihkan ini. Izana memang tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun, baik itu Shinichiro, Emma, ataupun Maiki. Disinilah Maiki terdiam 1000 bahasa ketika Izana menanyakan kembali apakah Maiki bisa menyelamatkannya. Izana pun tersenyum dan meneteskan air matanya. Dia sudah mengetahui kalau Maiki memang tidak bisa menyelamatkannya. Hal ini pun membuat Maiki benar-benar sangat terpukul. Detik itu juga Izana telah meninggal dunia. Kakucho terus memanggil-manggil namanya, walau dia sadar kalau Izana telah tiada. Pun demikian, Kakucho tidak akan membiarkan Izana kesepian. Sambil tersenyum, Kakucho berniat menyusul Izana ke alam baka. Tiba-tiba saja salju turun dan menetes tepat di wajah Kakucho. Lelaki itu pun mengingat kenangannya dulu bersama Izana. Keduanya sangat menyukai salju dan mereka bisa menghabiskan waktu seharian hanya untuk bermain-main salju. Kala itu Izana dan Kakucho mendirikan kastil dari salju. Keduanya pun berencana mendirikan sebuah negara terkuat dan akan mewujudkannya jika telah dewasa nanti. Izana lah yang akan menjadi rajanya, sementara Kakucho akan menjadi bawahan dengan banyak pasukan. Oleh karena itulah mulai detik ini Izana dan Kakucho tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Keduanya pun terlentang di hamparan salju sambil terus memimpikan cita-cita besarnya. Dari sinilah nama Tenjiku tercipta dan mereka berjanji akan menciptakan era yang sangat hebat. Sayangnya cita-cita itu nampaknya tidak akan pernah bisa diwujudkan. Keduanya bersimbah darah dan saling bergandengan tangan satu sama lain. Takemichi benar-benar sedih melihat kondisi sahabat masa kecilnya yang begitu mengenaskan. Sesaat kemudian Maiki berbicara lantang di hadapan semua orang yang menegaskan bahwa konflik antara Toman dan Tenjiku telah berakhir. Maiki juga meminta semuanya pergi, dan setelahnya dia sendiri yang akan membereskan semua kekacauan ini. Namun para eksekutif Tenjiku justru meminta Maiki juga pergi. Mereka semua akan bertahan di tempat ini untuk mengurus bosnya. Ranhaitani lantas menutup kedua mata Izana dan Kakucho. Dia dan yang lainnya selalu mendukung Izana untuk tujuan mereka sendiri.
Sementara itu Kisaki masih ketakutan melihat situasi yang begitu tegang ini. Kisaki pun semakin tidak berkutik ketika Maeki menegaskan kalau dia tidak akan pernah memaafkannya. Namun detik itu juga Hanma berhasil membawa kabur Kisaki dengan mengendarai motor. Hal ini pun membuat Takemichi khawatir, karena jika Kisaki berhasil kabur maka hal buruk di masa depan akan terulang kembali. Untungnya saat itu Draken telah bersiap di atas motornya. Dia langsung membonceng Takemichi untuk segera mengejar Kisaki. Maeki akan menolong Hina, jadi bos Toman itu berharap supaya Takemichi melaksanakan tugasnya demi membereskan Kisaki. Adu kecepatan motor pun terjadi di jalanan yang cukup ramai. Hembusan salju yang begitu banyak tidak menghalangi upaya Takemichi dan Draken menyusul motor di depannya. Takemichi merasa wajib menghentikan Kisaki, apalagi lelaki tersebut begitu tega menghabisi Draken hanya untuk mengambil alih Toman. Dia juga menghasut Kazutora untuk melenyapkan Baji. Selain itu di masa depan Kisaki tega menembak kepala Chifuyu. Bahkan Shiba bersaudara saling menghancurkan satu sama lain. Belum berhenti di situ, Kisaki juga menghabisi Naoto, Emma, Izana, dan Kakucho. Bahkan yang lebih parah dari itu semua, Kisaki sudah membunuh Hina berulang kali di masa depan. Jelas saja kali ini Takemichi tidak akan membiarkan Kisaki kabur lagi. Jika berhasil kabur, mungkin saja Kisaki akan kembali melompati waktu dan menghancurkan semuanya. Kisaki begitu tegang dan meminta Hanma menggeber motornya agar lebih cepat lagi. Namun tindakan Kisaki justru membuat motor Hanma sulit dikendalikan. Keduanya pun terpeleset dan jatuh di perempatan jalan. Ketika berusaha bangkit, Kisaki begitu terkejut melihat Takemichi sudah berdiri di hadapannya. Pada akhirnya Takemichi berhasil menyudutkan Kisaki. Namun Kisaki memilih kabur hingga membuat Takemichi tersungkur. Bagaimana tidak, kaki Takemichi masih sangat kesakitan pasca sebelumnya ditembak Kisaki. Untungnya Draken segera membantu Takemichi dengan cara menggendongnya. Takemichi pun meminta maaf pada Draken karena kondisinya malah jadi seperti ini. Tapi Draken sama sekali tidak masalah. Dia menganggap kalau ini adalah kebalikan dulu ketika Takemichi menyelamatkannya dari tikaman Kiyomasa. Draken menyadari kalau dirinya akan mati jika Takemichi tidak menyelamatkannya. Draken sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Namun setidaknya dia mengetahui kalau Takemichi selalu berjuang dengan sangat keras. Ketika Takemichi dan Draken berusaha menangkap Kisaki, tanpa diduga Hanma menyusul sambil mengayunkan pipa besinya. Dengan sigap Draken langsung menangkis serangan itu, dan dia berteriak pada Takemichi untuk kembali mengejar Kisaki. Tentu saja Takemichi akan menangkap Kisaki meskipun kakinya hancur. Sambil sempoyongan Takemichi berlari, sementara Draken akan bertarung habis-habisan melawan Hanma. Takemichi berusaha mati-matian menyusul Kisaki. Walau bisa terkejar, tapi Takemichi malah menerima pukulan batu bata besar dari Kisaki. Pun demikian Takemichi tidak gentar, dan dia melepaskan tinju kuatnya pada Kisaki. Mereka berdua pun terlibat dalam adu jotos yang menguras begitu banyak tenaga. Di tengah-tengah pertarungan, anehnya Takemichi malah terdiam sembari memperhatikan lokasi parkiran di sekitarnya. Sedetik kemudian Kisaki dan Takemichi kembali berduel dengan begitu keras. Takemichi meminta Kisaki langsung menyerah saja, karena jelas-jelas dia sudah kalah. Takemichi lantas membanting Kisaki dan memukulinya berulang kali. Bagi Takemichi, Kisaki hanyalah sosok super lemah yang selalu menjadikan orang lain sebagai pedang dan tamengnya. Faktanya, jika tanpa orang lain, Kisaki memang seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Tapi Kisaki menyangkal hal itu sambil menghentikan tinju Takemichi. Kisaki yang tidak terima diremehkan lantas menyundul kepala Takemichi. Menurutnya, untuk menjadi seorang pemimpin tidak diperlukan kekuatan fisik. Demi mencapai tujuannya, Kisaki hanya memerlukan rencana sempurna yang disusun secara detail. Tapi pernyataan Kisaki itu dipatahkan oleh Takemichi. Ditambah lagi semua rencana Kisaki tersebut sudah berhasil dihancurkan Takemichi. Kisaki pun tidak peduli. Dia lantas mengungkapkan bahwa rencana pertamanya adalah membinasakan Draken dan merebut posisi kedua serta mengendalikan Toman dari balik bayangan.
Rencana keduanya adalah mendirikan Valhalla yang tidak mempunyai pemimpin, di mana setelahnya dia akan menghancurkan Toman dan menjadikan Maiki sebagai pemimpinnya. Pada rencana yang ketiga, Kisaki berniat memanipulasi Tenjiku untuk menghancurkan Toman. Setelah itu dia akan mengendalikan Maiki serta kembali mengendalikan dunia bawah. Kisaki sangat yakin kalau rencananya itu sangat sempurna dan tidak mungkin bisa dihancurkan. Di sini Takemichi langsung menendang Kisaki karena dia cukup kesal mendengarkan ocehan lelaki itu. Hingga detik ini, Takemichi masih mengingat dengan jelas mengenai kejadian di masa depan, di mana api berkobar dan asap hitam membumbung tinggi di atas langit. Kala itu Takemichi telah bersumpah dan memantapkan hatinya untuk menjadi petinggi Toman. Takemichi pun berkata bahwa di masa depan Kisaki telah menghabisi Hina tepat di lokasi pertarungan ini. Kisaki nampak bingung ketika Takemichi menyampaikan bahwa dirinya sudah berulang kali melompati waktu untuk menyelamatkan semuanya. Oleh karena itulah Takemichi ingin mengakhiri semuanya di sini dan saat ini juga. Ketika Takemichi menarik jubah Kisaki, tanpa disangka dia mendapatkan sebuah penglihatan di mana Hina menemui Kisaki tepat di lokasi ini juga. Tentu saja penglihatan itu membuat Takemichi agak bingung. Kisaki pun tidak menyangka kalau Takemichi bisa melompati waktu. Pun demikian dia sebenarnya sudah menduga akan adanya kemungkinan aneh ini. Dengan serius Takemichi bertanya, mengapa Kisaki sangat terobsesi dengan Hina? Takemichi bisa memahami kalau Kisaki menginginkan Toman karena mengagumi Maiki. Tapi dia tidak mengerti mengapa Kisaki selalu melenyapkan Hina di masa depan. Pertanyaan Takemichi ini membuat Kisaki terdiam 1000 bahasa. Saat Takemichi meminta jawaban dengan memegang pundak Kisaki, disitulah dia kembali mendapatkan penglihatan bahwa Hina telah menolak lamaran Kisaki. Kisaki mendapatkan penolakan yang begitu pahit. Ditambah lagi Hina meninggalkannya sendirian di tengah guyuran salju yang sangat dingin. Takemichi pun penasaran, apakah mungkin Kisaki mencintai Hina? Anehnya, di sini Kisaki terlihat begitu dingin dan kembali menodongkan pistolnya pada Takemichi. Kisaki pun menceritakan kenangan masa lalunya dulu, tepatnya ketika dia masih SD. Kala itu Kisaki dijuluki sebagai anak super pintar karena selalu menduduki peringkat 1 nasional. Hina pun begitu kagum dan memberikan pujian karena kepintaran Kisaki ini. Walau terlihat tidak peduli, namun sebenarnya Kisaki selalu memperhatikan Hina. Ya, Kisaki sangat mencintai Tachibana Hinata. Awalnya Kisaki berpikir kalau Hina juga mencintainya, apalagi dia merupakan anak yang sangat pintar. Tapi semua khayalan itu hancur karena muncul sosok pahlawan yang menyelamatkan Hina dari gangguan bocah berandalan SMP. Dan tentu saja pahlawan itu adalah Hanagaki Takemichi. Jadi sejak saat itu, Kisaki selalu membuntuti dan memperhatikan Takemichi. Kisaki pun mengetahui kalau keinginan terbesar Takemichi adalah menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Walau agak bingung dengan cita-cita aneh Takemichi, namun Kisaki terus mencari tahu semua hal tentang berandalan dan preman. Lebih parahnya lagi, dia juga mulai berinteraksi dengan berandalan asli yaitu Osanai dari geng Mobius. Semua itu dilakukannya hanya untuk mengincar posisi berandalan nomor 1 di Jepang. Kisaki terus menggali banyak informasi mengenai berandalan di wilayah Kanto, dan bahkan dia menemui mereka. Pada akhirnya dia sampai pada satu orang penting, di mana orang itu adalah Sanomanjiro, pemimpin geng Tokyo Manji. Disinilah Kisaki seakan menemukan tonggak dari semua rencananya. Musim panas tahun lalu saat Kisaki hendak menjalankan rencananya, tanpa diduga dia bertemu Takemichi di tengah jalan. Sayangnya Takemichi tidak menyadari hal itu. Kisaki pun tersenyum lebar. Demi gadis yang dicintainya, Kisaki bersumpah akan melampaui Takemichi. Menjadi berandalan nomor 1 di Jepang bukanlah mimpi bagi Kisaki, dan dia akan melaksanakan rencananya itu dengan serapi mungkin. Pada suatu hari, Kisaki menemui Maiki di pinggiran sungai. Setelah bertemu Maiki, Kisaki menjadi sangat yakin kalau Maiki adalah sosok yang akan menjadi berandalan terhebat di Jepang. Maiki merupakan wadah sempurna yang dapat dimanfaatkan Kisaki untuk mewujudkan keinginannya. Butuh waktu setahun agar Kisaki bisa mendapatkan kepercayaan Maiki.
Untuk mengendalikan Maiki, Kisaki membutuhkan waktu 2 tahun lagi. Setelah itu dibutuhkan waktu 3 tahun untuk menguasai Tokyo bersama Maiki. Serta selebihnya diperlukan waktu 4 tahun untuk menguasai Jepang sepenuhnya. Jika dijumlahkan, Kisaki membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Endingnya, Kisaki berusaha untuk mendapatkan cinta Hina. Namun semua rencananya itu gagal karena Takemichi selalu menghalanginya. Kisaki tidak akan menyerahkan Hina begitu saja pada Takemichi. Daripada menyerahkan Hina, Kisaki lebih memilih untuk melenyapkannya saja. Kisaki benar-benar tidak mengerti mengapa Hina menolak cintanya. Namun yang pasti, semua ini bisa terjadi karena kemunculan Takemichi. Dengan marah, Kisaki mendekat dan menekan pistolnya pada tubuh Takemichi. Keegoisan Kisaki pun tak ayal membuat Takemichi sangat geram. Dia lantas menendang pistol Kisaki hingga terjatuh, dan kesempatan ini digunakan Takemichi untuk merebut handgun tersebut. Kini keadaan berbalik, di mana Takemichi yang menodongkan pistol pada Kisaki. Takemichi tidak akan membiarkan Kisaki menghabisi Hina lagi. Jika Kisaki tidak ada, maka penderitaan Hina akan berakhir. Tapi saat Takemichi hendak menarik trigger pistolnya, tanpa disangka saat itu juga Hina dan Maiki datang. Takemichi pun tidak ada pilihan selain menurunkan pistolnya. Tanpa banyak bicara, Kisaki berusaha merebut pistol di tangan Takemichi. Pistol itu pun terlempar. Namun dengan sigap Takemichi melepaskan pukulan kuat pada wajah Kisaki hingga tangannya kesakitan. Lagi-lagi Kisaki berusaha kabur dan berlari dengan sekuat tenaga sembari mengumpat keras Takemichi. Namun Takemichi tidak tinggal diam. Dia kembali mengejar dan meminta Kisaki untuk menyerah saja, apalagi semua orang sudah mengetahui akal bulusnya. Takemichi menegaskan kalau Kisaki telah kehilangan ambisi dan tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh siapapun lagi. Namun Kisaki tidak akan membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Dia hanya perlu mengulangi rencananya berkali-kali hingga Hinata menjadi miliknya. Jelas saja Takemichi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sambil terus berlari, Takemichi mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dituju Kisaki? Jika memang Kisaki bisa melompati waktu, Takemichi harus segera menghancurkan pemicunya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Kisaki kembali ke masa depan. Saat itulah Kisaki langsung menghentikan langkahnya di tengah jalan. Kisaki merasa aneh mengapa Takemichi berpikir kalau dirinya bisa melompati waktu. Namun sebelum Kisaki melanjutkan penjelasannya, tanpa disangka sebuah truk langsung menerjangnya. Sepertinya Pak Sopir agak ngantuk dan kurang fokus dalam mengemudi. Pak Sopir pun menerjang Kisaki dengan kecepatan tinggi dan berakhir menabrak sebuah mesin minuman. Takemichi benar-benar syok menyaksikan kejadian mengerikan ini di hadapannya. Kisaki masih saja sadar walau darahnya bercucuran serta mengalami patah tulang yang lumayan parah. Dia mengumpat begitu keras sambil meratapi nasib buruknya. Di sini Kisaki kembali mengingat masa lalunya, di mana sebelumnya dia menganggap Takemichi sebagai pahlawannya. Kisaki melakukan berbagai tipu muslihat serta rencana busuk demi mencapai tujuannya. Dia pun kembali mengingat sosok Takemichi kecil yang bercita-cita menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Takemichi sangat berani melawan musuh yang jauh lebih besar serta menganggap dirinya sendiri sebagai pembela kebenaran. Tanpa disadari selama ini Kisaki hanya terpaku dan selalu mendambakan sosok pahlawannya yang tidak lain adalah Takemichi. Dia pun terjatuh ke dalam lubang kegelapan yang sangat pekat. Nafas Kisaki semakin berat dan darahnya bercucuran. Dia sangat ketakutan dan tidak ingin mati di tempat ini. Namun takdir berkata lain, di mana Kisaki Teta kali ini benar-benar meregang nyawa. Takemichi masih tidak percaya melihat Kisaki tewas di hadapannya. Sementara itu si Draken telah mengalahkan Hanma dengan begitu telak. Hanma pun mengakui kalau Draken memang sangat kuat. Pertempuran berdarah yang melibatkan 500 orang antara Tokyo Manji dan Tenjiku ini disebut juga sebagai insiden Kanto. Insiden ini berakhir secara tragis dengan ditangkapnya 5 petinggi Tenjiku oleh polisi. Korban jiwa pun tercatat 3 orang, di mana itu adalah Sanoema, Kuro Kawaizana, dan Kisaki Teta. Beberapa hari kemudian, Takemichi nampak mengunjungi Kakucho di rumah sakit.
Kakucho nampak termenung setelah menyadari bahwa hanya dirinya lah yang berhasil selamat dari insiden Kanto. Takemichi meminta agar Kakucho tidak berkata demikian, tentu saja supaya pengorbanan Izana tidak sia-sia. Setelah kematian Kisaki, impian Tenjiku benar-benar telah berakhir. Takemichi pun berkata bahwa semua itu tergantung pada kemauan Kakucho. Kisaki memang sudah tiada, dan pertarungan Takemichi juga telah berakhir. Namun demikian, tangan Takemichi tidak pernah berhenti gemetaran semenjak dia melihat Kisaki tewas di hadapannya.